Kalau Angga disentuh gini atau dibisikin, kamu adalah seekor kuda, itu malah overthinking dia nanti. Dia malah jadi kayak, hah apa? nah nanti si Angga malah Kaget dia. Nanti malah dia jadi kuda dia nanti gitu. Iya. Kadang-kadang nggak ada salahnya kok kita menganggap diri kita nol. Jadi kalau saat ada orang yang merendahkan kita, ya mau serendah-rendahnya ya kita nggak akan tersinggung karena kita udah menganggap diri kita lebih rendah. Spoiler sedikit, di Budi Pekerti itu ada satu poster yang memang sengaja aku pasang di rumahnya Bu Prani. Tulisannya Dum Spiro Spero. Dum Artinya, Spiro Spero, artinya oke. selama kita bernafas, kita masih bisa berharap. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Hype Talk. Lemes amat ya. Kayak ada jeda gitu tepuk tangannya. Nah, sahabat Kompas.com, kita udah kedatangan para cast dan sutradara dari film terbaru produksi Rakata Studio dan Kaninga Pictures yang berjudul Budi Pekerti. Halo. Tepuk tangan dulu untuk Budi Pekerti. Kita udah kedatangan sutradaranya sendiri, Mas Fregas Banuteja. Halo Mas Fregas. Salam kenal, halo Mario. Ada Mbak Ine di sini. Halo Mbak Ine. Ada juga Mas Dwi di sini. Halo. Sahabat Kompas.com pada nggak sabar nih mendengar cerita di balik film Budi Pekerti yang beberapa waktu lalu itu aku sempat baca beritanya rame ada di Toronto Film International Film Festival 2023. Tepuk tangan dulu dong untuk film Budi Pekerti. Di Toronto kemarin ikut semua ke Toronto atau Ikut. Kita Wah. keluarga Bu Prani semuanya. Sekeluarga Bu Prani ya. RT. Tapi Mas di Toronto itu maksudnya kategorinya apakah mewakili Indonesia di kategori mana gitu? Ada namanya section namanya Discovery. Oke. Discovery itu section khusus buat film panjang pertama dan kedua dari sutradara itu. Gitu. Nah kita masuk di section itu oke. karena Budi Pekerti adalah film keduaku kan. Iya, iya. Nah section itu dulu punya sejarah yang panjang, udah berpuluh-puluh tahun juga. Salah satunya adalah Christopher Nolan yang kalau Christopher Mario Nolan, tahu iya, yang iya. kemarin bikin Oppenheimer, Bagi film Oppenheimer. pertamanya juga ditayangkannya di section itu. Oh, oke. Jadi itu untuk karya sutradara yang Film pertama, pertama kedua atau kedua. film panjang ya yang bakal tayang. Oh, oke. Discovery. Waktu itu berarti gimana sambutan antusias penonton di Toronto waktu itu? Berarti pertama kali tayang di Toronto ya? Pertama kali tayang di Toronto dan mereka juga pertama kali nonton di Toronto. Oh, pertama kali nonton di Toronto. Waktu Wow. editing nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat. Jadi datang ke sana ekspektasi kayak belum Kayak ada nol, ya, nol, ya. nonton. Nonton, wow. Tapi di luar dugaan sambutan penonton sana terharu ya mereka. Aku nggak nyangka, maksudnya kirain ini akan hanya relate ke masyarakat Indonesia. Iya. Tapi ternyata mereka bilang bullying media sosial tentang guru, tentang keluarga itu ya terjadi juga di negara mereka masing-masing. Bahkan ada yang nyamperin kita bilang terharu banget karena orang tuaku juga seorang guru seperti Bu Prani gitu. Jadi kita merasa relate itu. Ada yang nyamperin, kita udah keluar gedung bioskop dia masih ngejar bilang thank you banget udah bikin film ini. Ini penting buat potret media sosial zaman sekarang gitu. Jadi Iya. wah, Dikejar sampai kita keluar gedung itu masih dikejar. dikejar. Masih dikejar. Ke toilet juga dikejar juga. Iya. Dan sampai ada juga orang yang denger gitu kan. Memang mereka Iya. datang mau nonton. Terus denger ada orang yang memang dia sangat apresiasi sekali bilang gitu. Terus ada yang denger film apa Ya, gitu film kan. apa itu? Oke. Andra Goji gitu kan. Wah, saya harus nonton film itu. Padahal hari itu tayangan terakhir. Terakhir. Dia langsung lari ke tempat tiket. Oke. Judul internasionalnya Andragogy. Andragogy ya. Oke. Andragogy itu Artinya pendidikan untuk menjadi manusia dewasa. oke. Kalau mungkin ada padanan katanya pedagogi itu pendidikan untuk anak kecil. Iya. Tapi kalau andragogy itu pendidikan untuk menjadi manusia dewasa. Jadi masih desa. Mungkin Budi Pekerti susah diterjemahkan ya, Mas. Makanya pakai Andragogy. Andragogy. Iya. Oke. Dan kembali dari Toronto International Festival, terus yang paling baru nih sahabat Kompas.com, kemarin film Budi Pekerti meraup 17 nominasi di Festival Film Indonesia 2023. Tepuk tangan lagi untuk film Budi Pekerti. Dan lebih gimana ya, lebih bangga lagi nih.
para cast yang hadir di sini. Semuanya ada sutradara. Ini semua mendapat nominasi di Festival Film Indonesia 2023. Mbak Ina Thank you. aktris pemeran utama terbaik. Perempuan. Nominasi Nominasi, ya. ya. Mas Dwi aktor pemeran pembantu. Pendukung. Terbaik. Pendukung ya, Terbaik. pendukung. Aduh, pembantu. Ini banget ya katanya ya. Dulu memang FFI pembantu ya. Oh, dulu Terus sekarang berubah. pembantu ya, sekarang diubah ya. Dan Mas Fregas ada berapa nominasi ya, Mas? Sutradara sama penulis. Sutradara sama penulis ya. Penulis skenario asli. Keren dong. Wah. Skenario asli. Nah, Mas gimana tuh? Maksudnya banyak orang yang bilang kalau belum tayang kok udah masuk nih di nominasi gitu. Iya. Gimana cara FFV itu kan, menjelaskannya itu, Mas? iya, FFV aturannya waktu itu film yang boleh disubmit adalah yang sudah tayang sebelum tanggal 15 Agustus atau sudah diumumkan untuk tayang di Festival Film Internasional sebelum 15 Agustus. Nah, kita waktu itu sudah mengumumkan kita tayang di Toronto International Film Fest. Betul. Jadi secara syarat mereka eligible untuk masuk di daftar untuk maksudnya dijadikan nominasi Iya. dan segala macam gitu. Mereka kan punya serangkaian penjurian gitu, mulai dari 40 besar jadi 30 besar. Terus dari 30 ini baru di shortlist menjadi nominasi ini yang baru diumumkan hari Sabtu kemarin. Jadi ya penayangan kita yang sudah dilakukan adalah di Toronto. Tapi kalau yang buat di Indonesia kita tetap jatuhnya tayangnya sebelum malam penganugerahan FFI. Jadi kalau malam penganugerahan itu nanti akan 14 November. Iya. Kita akan tayangnya di bioskop tuh tanggal 2 November sudah tayang. Jadi akan ada waktu untuk penonton Indonesia nonton dulu, memberikan opini mereka gitu ya, impresi. Dan bahkan sebelum tanggal 2 November kita ada gala premier tanggal 30 Oktober. Sama tanggal 25 Oktober ada tayang di Jakarta Film Week gitu. Jadi ada ruang buat penonton kita masih bisa nonton. Masih bisa nonton ya sebelum penganugerahan. malam penganugerahan itu ya. Wah. Bener, kesempatan pertama tuh malah. Iya. Indonesian premiernya di situ. Betul. Wah. Mbak Ina gimana saat tahu masuk nominasi pemeran utama? Pas lagi di mana tuh ceritanya? Jadi kemarin itu pas pada saat pengumuman kita berdua ya. Kita lagi bareng. Kebetulan Dwi sedang memberikan sharing di art center yang sedang aku kelola Huma Art. Dia lagi sharing di taman gitu. Kita nggak kepikiran akan ada pengumuman apa hari itu gitu, dan kita nggak nunggu juga ya. Kita nggak nunggu, nggak kepikir ke sana. Terus akhirnya ada yang membisikin anakku, gila, Budi Pekerti 17 nominasi, gila gitu kan. Moderatornya lagi nggak tahu nih tentang apa. Budi Pekerti kan, nanya gimana Mas Budi Pekerti kemarin kemana gitu. Terus dia dapat orang datang terus bisikin dia gitu. Oh, gitu. Terus tiba-tiba dia langsung ngomong di situ ya, dan selamat ya Mas ya, Budi Pekerti dapat 17 nominasi di Festival Film Indonesia. Hah? Gimana? Kaget Sama-sama, ya. Kami baru dapat kabar dan sudah keluar di media sosial. Iya, betul. Gitu. Wah. Ya, tentu saja senang, berbahagia karena memang sebenarnya Budi Pekerti ini aku udah menebak gitu bahwa sang kreator Regas itu sangat concern dengan setiap elemen yang ada di film ini. Dari sisi kamera, dari sisi artistik, dari sisi musik, semua elemen yang masuk ke film nominasi ini itu betul, semua digarap dengan sangat detil dan serius, presisi menurutku ya. Jadi kalau masuk nominasi itu bukan hal yang mengejutkan buat saya sebenarnya. Jadi sudah optimis ya Mbak ini ya dari awal. Iya, karena memang sangat terukur dan semua ada alasannya dan gitulah. Jadi nggak pernah nih gue ketemu director kayak gitu. Tapi pas banget Mas Dwi kemarin di Huma Art sharing itu sedang sharing keaktoran ya Mas? Iya. Maksudnya sedang cerita keaktoran, jadi nggak nonton pengumumannya, tahu-tahu dikasih tahu. Betul. Tahu-tahu dapat bisikan ya. Masuk nominasi. Wah. Tapi aku sering lihat di media sosial film Budi Pekerti itu dijelaskan bahwa sedetail itu, benar kata Mbak Ina tadi. Aku lihat penata artistiknya dan maksudnya make up artisnya sampai
menjelaskan keadaannya Bu Prani waktu itu. Iya, dari awal film sampai akhir film itu ada semacam layer yang berubah. Ya. Jadi sedetail itu ya Mas. Itu yang baru di-share baru yang sisi kru-kru teknis kan. Nanti yang sisi aktor ada lagi. Ada lagi. Jadi maksudnya proses Ada ya kita ya. Oke. Kita malah dikasih tahu. maksudnya proses Bu Prani, Deg-degan proses gue. Pak Didit dalam pengolahan gimana. Jadi bertahap kita reveal satu persatu. Dalam mendalami karakter ya Mas. Dalam membentuk karakter, Ya, membentuk. mengulik dialog, menemukan gestur. Dan nanti akan Kita belum di-review. syuting itu ya kayaknya. Belum. Sekarang dibocorin nih biar nanti nggak Iya, Bisa dicatat tuh biar bisa siapin jawaban dari sekarang ya. Mas, seru banget nih ngobrol, tapi kita boleh minum, mau makan silakan. Oke. ada yang mau popcorn. Gue tadi udah nyolong. Oh, Silakan ya. Ini apa? Ini matcha. matcha. Ini matcha, Kamu apa, Pak? ini coklat. Aku tuh lagi agak batuk jadi Oh, aku oke. Iya, iya. minum dingin dan gula dulu. Iya, betul. Seru. Aku juga minum ya, ini. Silakan bareng-bareng. Ini kemarin kita aku Prilly dan Dwi rebutan ini nih. Nah, kemarin. itu tuh ini enak ya. Gak bisa Ah, berhenti. coba Mas, aku pengen Ini nyemil. ini Maksudnya Milo popcorn isinya. tapi ada Milonya kan. Ini anakku yang paling Ini kecil, coklat ya? Denden suka banget. Dan suka ini. Denden gemes. Ya Ya kan? Nyom. Kita bertiga sampai tinggal sedikit. Bahaya nih. Mau pegang aja apa gimana? Enggak. Ini juga ada Udah berhenti tuh. Enggak, thank you. Bawa sini. ini juga ada kraffle nih Mas. Kalau mau kraffle-nya agak, Oh waffle mau Pak. Travel. agak besar gitu sih. Nanti di ujung kita. Seperti ini dilihat dulu. Kalau tertarik. Iya nanti. Aku nanti nunggu turun dulu. Baru habis makan juga sih ya tadi. Barusan Ya. makan siang. Oke, lanjut. Balik lagi. Mas Dwi dan Mbak Ina Ya. bisa ceritakan masing-masing perannya di dalam film Budi Pekerti. Iya. Dari Mas Dwi boleh? Oh, saya dulu. Ya. Saya di sini sebagai Pak Didit. Pak Didit, suami dari Ibu Prani, bapaknya Muklas dan Tita, diperankan sama Angga dan Prilly. Gitu. Nah, kita keluarga kecil. Pak Didit ini profesinya dia apa ya? Bisa dibilang apa ya? Pengusaha ya. Mungkin ya wira swasta. Wira swasta ya. Gonta Wira ganti. swasta. Ya dia nyari apa yang lagi ngetren gitu kan, supaya ya usahanya Usaha, lancar. ya, betul-betul. Waktu contohnya waktu lagi saat akik ngetren, batu akik Ya, ngetren, ya, dia batu coba akik. tapi ya Dicoba gagal. lagi. Oh, oke. Terus dia juga coba usaha sewa-sewa otopet listrik. Ya. Tapi juga usahanya gagal. Usahanya selalu gagal terus sampai akhirnya dia depresi. Gitu. Karena Sampai juga depresi, ya. saat itu pandemi. Jadi settingan itu kita waktu itu lagi pandemi. Lagi pandemi. Ya, terus karena saking depresinya sampai dia akhirnya harus ke psikiater. Gitu. Dan disitulah mulai terlihat gejala kebipolar. Ya. Oh. Gitu. Jadi keluarga ini dia melindungi Pak Didit dari segala macam berita. Supaya jangan sampai ke telinganya Pak Didit, karena kalau enggak depresinya akan Depresinya semakin kambuh parah. dan mungkin iya. Kalau dari Pak Didit seperti itu. Oke. Berarti ada kesehatan mental juga ya yang diangkat di Budi Pekerti gitu. Iya. Nah. Dari Mbak Ina? Aku berperan sebagai Bu Prani. Bu Prani. Bu Prani ini adalah seorang ibu dari dua anak yang beranjak dewasa atau memang beranjak dewasa atau udah dewasa ya, beranjak dewasa, masih remaja, dan dua anak ini punya kesibukan masing-masing di rumah. Oke. Juga dia punya suami yang juga kondisinya tidak sehat sehingga dia harus berupaya untuk memikirkan bagaimana mengatasi persoalan ekonomi rumah tangga yang kondisinya dalam saat itu kan pandemi, jadi semua serba terbatas. Apalagi usaha yang dilakukan suaminya gagal, jadi dia berhadapan dengan anak-anaknya yang punya kehidupan sendiri-sendiri, suaminya yang sangat harus dijaga sekali perasaannya supaya tidak terganggu kesehatan mentalnya. Sementara dia sendiri harus punya stamina lain untuk memberikan konseling kepada murid-muridnya di sekolah karena dia adalah seorang guru BK. Guru BK ya. Ya, dan dia juga punya
karena keterbatasan ekonomi dan harus membayar macam-macam kontrakan lah, dia harus berpikir sendiri, terus juga mesti harus memberikan obat untuk suaminya dan makan. Mungkin dia berupaya untuk menjadi wakasek di sekolah sehingga dia harus punya stamina lagi untuk bagaimana mengkampanyekan dirinya sebagai wakasek. Nah, di tengah-tengah itu semua dia terkena musibah. Terkena musibah bahwa ketika dia mau beliin suaminya makanan, ini spill banget gak sih? Enggak, itu terlalu ya? di spill. Oh iya benar-benar. Ada. Ketika dia sedang beliin makanan, ternyata dia lihat seseorang, karena dia guru BP, dia ngeliat ada seorang yang tidak mengikuti aturan, dia menegur dengan sangat halus sebetulnya. Tapi dalam kondisi yang tidak stabil, mungkin ya ditagih hutang, suaminya ini, anak-anaknya ini, jadi banyak tekanan dengan upaya dia ingin menegur dengan sopan. Si siapa yang ditegur ini reaksinya galak banget gitu, wah gitu. Sesopan-sopannya Bu Prani, akhirnya dia meledak juga gitu dengan. Nah, pada saat meledak itulah ada seseorang merekam, memvideokan, dan itu kan Bu Prani dengan kondisi yang udah capek banget. Nah, itulah yang direkam 15 detik yang dia marah, Anda bohong, itu menjadi viral. Kok gitu sih guru BP kok marah-marah gitu kan, padahal mereka semua tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Yang akhirnya dari situlah konflik bermula. Nanti nonton sendiri. Tanggal berapa Mas di bioskop? 2 November. 2 November. Oke, tanggal 2 November di bioskop film Budi Pekerti. Tapi menarik nih, masing-masing tokoh aku ngeliat punya representasi masalahnya sendiri ya Mas. Dari tokoh Mas Dwi itu kesehatan mental. Kalau dari Mbak Ina itu ada bullying yang dia alami. Sosmed, Mas Rega sendiri waktu nulis itu inspirasinya pertama kali gimana tuh Mas? Ini Mario inget nggak kalau waktu dulu kayak waktu COVID, mungkin sampai sekarang juga itu kalau di sosmed itu banyak banget ibu-ibu yang viral tiba-tiba, yang kamu nggak kenal siapa dia, tiba-tiba viral karena dia marah-marah. Jadi entah dia lagi menegur seorang karyawan gitu, karena karyawan itu katakanlah melakukan sesuatu yang nggak benar, negurnya sambil mengumpat, terus direkam, viral. Besoknya jadi meme, besoknya jadi video parodi. Banyak ya saat itu. Banyak kan? Bener, terus ada yang jadi remix dance gitu. Terus ada lagi yang misalnya menegur, dia ditegur petugas karena nggak boleh lewat jalan ini, terus dia mengumpat ke petugasnya itu. Direkam viral gitu. Dan karena keviralan berbagai bentuk itu, tetangga-tetangganya di rumah itu kayak ikutan membuli dia. Terus tempatnya mereka bekerja juga ikutan mengeluarkan dia karena dianggap ikut mencemarkan nama tempat bekerjanya. Iya betul. Netizen menuntut ibu-ibu ini atau sosok-sosok ini untuk melakukan permintaan maaf dan klarifikasi. Bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan etika atau budi pekerti gitu ya. Baru kemudian netizen melupakan isu ini. Gitu. Jadi kayak itu jadi sebuah pattern yang netizen kita tuh sering lakukan gitu. Tapi meskipun begitu ya, nggak cuma di sosmed, kehidupan mereka sehari-hari terdampak sekali. Gitu. Kayak udah terlanjur terluka. Nah, aku cuma pengen komen gitu bahwa kok mudah sekali kita tuh menghakimi sosok itu hanya dari video vertikal 15 detik yang kita tonton gitu. Seperti kayak mengintip dari celah lubang kecil, pintu gitu dan langsung dijudge salah. Dijudge tidak beretika, tidak punya manners gitu. Padahal kita nggak tahu kayak ya Bu Prani tadi di rumah mungkin dia punya banyak problem gitu. Mungkin ada yang hutang, ada soal faktor kesehatan mungkin atau konflik dengan pasangannya bisa jadi kan. Tapi kita langsung menghukum gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua masih berhubungan ke viralan-viralan juga Mar. Kalau kamu ingat juga banyak sekali guru-guru yang tiba-tiba viral karena memberi hukuman ke siswa. Ke siswa betul. Banyak banget. Jadi misalnya ada siswa yang poninya kepanjangan sedikit, terus gurunya ini ya mengambil gunting terus motong. Besokannya dibully di netizen karena dia ngerekam kayak, oh itu harusnya kan ditanyakan dulu ke orang tuanya, izin dulu gitu misalnya. Terus habis itu ada guru yang menyita sepatu yang tidak sesuai seragam gitu.
Besoknya dulu itu kan sepatu dibelinya dengan kerja keras gitu. Kok guru main sita-sita aja gitu. Jadi sekarang itu banyak guru-guru yang kemudian ada yang sampai dikeluarkan gara-gara viral, dibully netizen. Padahal netizen nggak pernah tahu. Mungkin barangkali guru dan murid itu ya sudah sepersetujuan mereka gitu, sudah sepemahaman bersama kalau kamu melakukan A maka hukumannya B gitu. Tapi kan netizen hanya langsung mengejudge saat itu juga reaktif. Sehingga banyak guru sekarang dari curhatan yang saya lakukan waktu riset adalah ada rasanya ketakutan dalam memberikan evaluasi atau hukuman gitu. Karena ketakutan antara orang tua muridnya malah menuntut si guru itu atau netizen yang ikut membuli gitu kan. Sekarang apa-apa kan direkam. Direkam gitu. Sebelum kita ngomong yang maju tuh handphone duluan. Gitu. Ini ada masalah senjatanya ini kayak memegang pistol gitu. Iya benar. Nah, dua ini akhirnya saya mix gitu. Dua pengamatan ini menjadikan Bu Prani guru BK kan viralnya guru BK yang sering mengajarkan manners. Malah viralnya karena dianggap nggak punya manners karena marah-marah di antrian kue putu itu, kue di pasar ini. Di pasar, oke. Gitu. Dan netizen nggak ngerti sebenarnya yang terjadi sebenarnya apa. Iya, sebenarnya itu potret nyata ya, sangat relevan dengan kehidupan saat sekarang. Ini sebenarnya. Kehidupan sekarang. Soal guru, soal bullying itu, wah itu banyak banget yang kita temui akhir-akhir ini. Bahkan anak-anak sekolah yang sekarang kayak kena dikit aja pasti dia ngaduk orang tuanya kayak ngerasa bahwa itu kekerasan itu ini. Iya. Harus kita viralin gitu. Iya. Banyak yang kayak jadi gitu. Banyak sekali orang tua yang datang ke sekolah itu udah bawaannya handphone. Iya. Jadi dia datang ke lorong sekolah itu bukan dengan mau ngobrol one on one, tapi yang dikeluarin handphonenya dulu gitu. Didatengin gurunya terus kayak kemarin maksudnya apa? Memperlakukan gini ke anak saya gitu. Iya. Jadi dialog itu nggak terjadi gitu. Dialog muka bertemu muka tuh nggak terjadi, tapi muka, handphone, baru muka. Gitu. Betul. Gitu. Justru itu sebenarnya ada batasnya ya. Kalau handphone itu, kalau kita ngangkat handphone untuk merekam itu nggak ada dialog yang terjadi. Justru ada batas di situ sebenarnya. Iya. Pressure. Wah, iya betul. Wah. Dan tokoh Bu Prani ini merepresentasikan hal-hal yang yang aku cerita tadi, karakter-karakter yang sekarang nasib hidupnya itu berubah 180 derajat hanya gara-gara video singkat yang dia nggak duga juga. Iya. Nah, ini maksudnya supaya kita juga bisa memahami dan bisa lebih bijak dalam melihat segala sesuatu itu nggak reaktif tapi berjarak, melihat sesuatu lebih luas dan apa sih sebetulnya yang terjadi. Iya, aku penasaran deh kalau misalnya ketika nanti ya, maksudnya ini cuma bayanganku aja nih Mas, ketika nanti penonton nonton Budi Pekerti dan melihat Bu Prani yang seperti itu, mungkin simpatinya akan tinggi karena dijelaskan latarnya kan. Kalau yang terjadi sekarang kan kita nggak tahu nih dia di rumah ada masalah apa, tekanan apa di balik itu. Mungkin kita mau marah sama tokoh itu pun dia banyak masalah, ya kan? Pasti mikir kayak gitu mungkin ya nanti. Aku mikirnya kayak gitu dari ceritanya Mas Regas ya. Nah dari Bu Prani sendiri waktu saat membaca skrip dan ditawarkan peran sebagai Ibu Prani itu gimana tuh cara membangunnya? Terus ada ada perubahan besar ya di Bu Prani ya sebelum viral dan setelah viral ya di dalam film itu. Gimana tuh, Mbak? Pertama kali di Regas mempresentasikan calon karyanya ini, dia mempresentasikannya dengan sangat indah. Jadi saya terkesima sebenarnya dengan the way dia mempresentasikan. Jadi Regas buka laptop, jadi dia menceritakan dari awal sampai akhir lewat simulasi adegan yang berupa foto. Foto blocking. Bayangin nggak sih? Jadi udah dijelasin dengan penjelasan. Ada modelnya dan di lokasi yang sama yang untuk kita syuting gitu. Jadi benar-benar. Jadi ketika Regas sudah cerita, Regas sendiri bercerita kita udah ada dimensi visual kan dengan dia cerita. Ditambah lagi dia menjelaskannya dengan visual yang sangat lengkap gitu. Jadi kayak ya udah baru pertama kali dia presentasi aku sudah mengenal karakter Bu Prani. Gue langsung wow gitu. Lebih mudah ini ya dengan visual, jadi kita ada bayangan di kepala gitu. Betul. Kurang lebih seperti ini nih Bu. Dari awal saja sudah sangat terbantu bahwa Bu Prani ini begini karakternya. Gitu. Belum lagi ketika proses 3 bulan
mengulik karakter ini melalui adegan demi adegan yang akan kita lalui gitu kan. Aksi reaksi, bagaimana nanti aksinya aku dengan Pak Didit, aksinya aku dengan Prilly, punya player yang berbeda. Betul. Bagaimana aku berperan di sekolah. Ternyata memang manusia kan begitu, lo ketemu misalnya aku ngobrol ketemu Pak Jokowi pasti secara gesture berbeda dengan aku ngobrol dengan Mario gitu yang betul. gitu. Jadi ya itu yang sedang yang kita cari bersama-sama gitu. Jadi menyenangkan sekali berproses dan bersama Regas yang betul-betul tahu apa yang dia mau dan dia juga sangat terbuka untuk juga menerima masukan gitu. Karena juga saling memberi dan ternyata mungkin tadi juga udah diceritain ternyata Regas juga bertanya gimana ya Mbak ya kamu kalau ngobrol sama anak sulungmu sama anak cowok sama perempuan dan laki beda nggak? Beda emang anak laki-laki ternyata lebih punya intimasi yang beda dengan anak perempuan gitu. Kalau seorang ibu mungkin lebih luluh kepada anak laki-laki. Kalau aku gitu. Nah itu yang akan dipakai di nanti aksi reaksi yang ada di syuting. Itu saran dari, maksudnya pendapat dari Bu Prani dipakai juga Mas Regas ya? Bersama-sama kita cari ya. Menarik ya? Menarik. Dari Mas Dwi deh, waktu pertama kali ditawari, apa yang membuat Mas Dwi tertarik akhirnya dan oh iya nih, oke aku mau nih berperan? Karena aku jatuh cinta sama Regas. Ngeliat karya-karyanya aja. Aku pertama kali ini ketemu sama Regas tuh ya di project ini. Sebelumnya kita belum pernah ketemu sama sekali. Tapi karya-karyanya dia aku nonton walaupun nggak semua, tapi yang aku lihat, wow ini suatu saat aku ingin sekali bekerja sama dia gitu kan. Terus begitu dihubungi, wah itu senang banget kan. Ketemu ya sama, prosesnya kayak ini gitu. Dia nggak ngirim sinopsis, nggak ngirim skrip gitu. Visual yang sama ada juga atau? Ada sama. Dia bener-bener dia bikin deck presentasi, dia menceritakan. Skripnya diceritakan sama dia tuh dari awal sampai selesai. Gitu, aku mendengarkan aja gitu. Dan begitu di ujung dia bilang sama aku, ya demikian dan Mas Dwi bersediakah berlayar bersamaku? Gimana mau nolak coba? Di saat itu tuh gue terbius gitu loh dengan dia berbicara gitu. Terus sampai apa ya, udah ngembeng deh, mata gue ngembeng. Dia ngembeng gitu. Nih, oke, gitu. Berlayar itu kan sebuah arti yang sangat dalam. Ya, dalam, betul. Gitu kan, itu sebuah filosofi bagi aku. Berlayar itu dalam sebuah satu layar, satu produksi, dan berlayar kita mengarungi suka dan duka bersama gitu kan. Dan kita membawa ini dalam sebuah misi. Gitu. Aku melihat ini bukan hanya sebuah film, tapi ini sebuah cahaya sih. Budi Pekerti ini. Dari judulnya aja kita udah tahu ini Budi Pekerti. Gitu kan. Jadi ya udah, let's go. Gak ada alasan untuk menolak ya? Gak ada alasan untuk menolak. Gitu. Berlayarnya ini bisa artinya berlayar perahu sama berlayar di layar bioskop. Oh iya betul. Berlayar. Betul, ada banyak makna ya. Mas Regas ini selain sutradara ternyata ahli hipnoterapi juga ya. banget. Tapi dia memang mengerjakan segala sesuatunya terlihat sangat tulus. Gitu, sangat tulus, dan aku juga sama Ina baru pertama kali juga ketemu. Baru pertama kali di film ini. Kalau sama Prilly sama Angga aku udah pernah beberapa kali. Gitu. Tapi beberapa tim kru yang lain aku baru pertama kali juga gitu. Dan kita semua satu energi, satu frekuensi gitu. Kayak udah kenal lama gitu ya, padahal baru ketemu. Aku suka bikin presentasi itu pakai slide gitu, slideshow. Karena aku kalau nunjukin tulisanku itu mungkin secara bahasa teknis dimengerti, tapi kalau secara feeling itu aku nggak begitu jago. Jadi aku lebih suka lisan. Aku orangnya sangat lisan. Jadi ketika presentasi itu pakai gambar gitu, pakai ini aktornya udah di sini, nanti gini. Terus kadang waktu presentasi ke dia di titik tengah bahasanya aku pelanin kayak dia kemudian perlahan-lahan mencari kebenaran itu gitu. Terus habis itu nanti ketika cepat terus dia mencari ke sawah ini, dia tidak menemukannya, dia mencari ke sini. Cepat nanti sampai klimaks ditekanin. Karena biar aktor yang diajak pun rasanya juga kayak sedang menonton film gitu. Jadi begitu kelar kayak iya, kemudian gitu itu langsung kayak oke, lega ya. Dan gak hanya itu, saat sebelum dia cerita,
Dia itu cerita mengamati ternyata apa yang aja yang sedang aku kerjakan. Dia udah riset ya ternyata. Iya loh. Itu kan pintar banget ngambil hati gue ya. Iya, dia tahu, dia cerita, dia suka filmku dulu waktu sama Mas Garin. Mas Garin. Gitu. Mas Garin, ya, Gitu. oke. Dia suka adegan itu waktu saat di mana gitu. Terus Mas Dwi, aku tahu lagi sibuk membuat apa gitu. Dia, dan itu yang aku nikmati, bukannya gimana, tapi ini loh yang bener itu yang seperti ini gitu. Iya. Dan Oke. aku ngerasa Iya. chemistry itu penting. Betul. Dengan siapa kita berkarya, karena kita kita kan kolaborasi. Gitu. Iya. Itu sebenarnya udah kebangun chemistry-nya di situ antara sutradara dan pemeran. Kalau aku waktu ketemu langsung terasa. Metode Mas Regas tadi kan? Aku Sepertinya ya. Jadi aku merasakan frekuensi itu ketika datang tatap muka pertama, zuk, itu yang aku rasakan langsung seng gitu, wah ini. Itu rasanya, itu nggak tahu. Aku menjelaskannya susah, tapi Sulit ya sebelumnya kan ya kontakan Mas nanti Iya. ke kantor gitu. Tapi ketika ketemu, wah ini nih. Kalau Bu Prani gitu juga nggak? Bu Prani kan waktu itu kaos oblong robek-robek gitu. Didatengin di Huma kan di tempat teaternya waktu Sementara Bu begitu. Prani itu kan karakternya gini, banget. gue yang Beda. wah Beda banget sih ya, beda banget sama dia. serius aku memerankan Bu Prani. Mas ini syuting full di Jogja. Full. Bulan dari kapan? November tahun lalu Nah. itu sebulan kita di Jogja. Challenge-nya waktu itu adalah hujan sebenarnya. Jadi banyak kita musim di syuting hujan kan. Jadi banyak banget kita harus berkompromi dengan hujan. Iya, Tapi untungnya kita malah menemukan solusi. Tapi sebagian besar lokasi yang dipakai itu adalah lokasi-lokasi tempat aku tumbuh dulu. Oh, Jadi aku kan tumbuh oke. besar di Jogja. Di Jogja. Mulai dari sekolahnya, mulai dari tempat mereka berlatih, tempat mereka ke pasar, itu semua lokasi yang aku sangat dekat gitu dengan masa kecilku. Jadi seperti semacam homage juga gitu, bahwa tempat yang sangat nyaman ku tinggali ini. Tapi ketika hati kita, Bu Prani ini sebagai karakter ini sedang nggak nyaman, sedang berkonflik, ya seluruh kenyamanan ini nggak akan terasa nyaman, gitu. Nggak akan terasa Iya, betul. indah. Jadi betapa bullying yang terjadi di sosmed itu bisa membuat segalanya gelap, Iya. karena itu menyerang ke hati ya, menyerang ke psikis. Iya. Dan Mas Regas mungkin lebih luwes juga ya berkarya di tempat yang udah dikenali Oh, sama Mas Regas. luas banget dan Iya. ngobrol dengan ekstras tuh figuran gitu ya, dengan aktor-aktor pendukung lainnya itu kan bahasa Jawa, jadi Bahasa kayak Jawa. Oh betul. Wah, enak banget. Lebih dekat dan lebih ini ya. Benar-benar. Termasuk sekolah yang ini Mas Yang di dipakai. Jogja. Iya, sekolah yang dipakai itu itu SMP ku. SMP. SMP Seminari bukan sih itu? Itu SMP Stella Duce. Stella Duce. Oh. Stella Duce 1, Yayasan Tarakanita. Iya. SMP ku dulu di situ, terus guru-gurunya juga aku kenal semua kan, terus beberapa guru dari situ aku ajak juga untuk main film. Itu main film. Main di sini. Jadi teman-temannya Bu Prani. Lebih mudah ya itu masuknya ya. Iya. Aku pakai tempat Bu Guru main Ikutan film. main. Kalian main. Boleh. Dan yang main juga guru BK loh. Maksudnya sih yang aku ajak itu Oke. sesama guru BK juga. Terus sama guru BK juga. Oke. Ada Mas Dwi dan Mbak Ina. Tadi Mbak Ina bilang ada gimana ya? Ada perbedaan ketika membangun chemistry dengan suami, dengan anak di film ini ya. Saat beradu peran sama Mas Dwi ini kan pertama kali bertemu di film ini. Itu gimana, Mbak? Mas Dwi gimana? Ya. Iya. Nggak ada Nggak gimana-gimananya ada. ya. Karena sudah melewati proses yang ini ya, udah Iya. lagi nggak ngeliat Dwi Sasono, udah nggak ngeliat lagi. Kita tuh Person kan to person. punya proses pencarian berbeda-beda, nggak mungkin sama. Iya, Dan tujuannya itu adalah mencari titik nyaman Ya. untuk melakukan peran kita, tanggung jawab kita sebagai aktor, menyampaikan informasi apa dialog yang mau kita sampaikan gitu. Iya. Dan setiap aktor punya caranya pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama. Betul. Untuk kenyamanannya itu gitu. Ya kita dalam saat itu sih kita mencapai titik itu pilar dinding yang membatasi kita tuh udah nggak ada. Udah nggak? Oke. Gitu. Jadi ya kita udah saling percaya saat itu. Iya berjalan aja gitu ya. Iya, kita Lanjut, nikmati Step. prosesnya. Nikmati aja. prosesnya aja, oke. Yang aku ingat malah sharing menariknya kita di luar reading itu sharing kehidupan. Nah, Mas Dwi lagi suka bikin patung tuh share gitu bagaimana kecintaannya terhadap patung. Mbak Ina lagi residensi di Jepang latihan teater,
di sebuah perbukitan itu dia share. Itu ternyata ada kesamaan kesenangan yang aku, Mbak Ina, Mas Dwi itu sama. Sama, gitu. iya, iya. Senangnya sama. gitu. Senangnya sama ya. Dengan energi, dengan kita melihat segala sesuatu tuh agak berjarak gitu untuk sejenak lebih bijaksana gitu tuh. Banyak sharing. Jadi di luar ngomongin skenario, banyak ngobrolin tentang hidup sebenarnya. Sampai sekarang loh. Kayak tadi misalnya kita makan tadi lagi ngomongin tentang Mataram kuno gitu misalnya. Iya. Lebih gampang bondingnya ya. Bondingnya udah itu, punya kesamaan tadi sih ya. Nah, film ini juga mengangkat salah satunya itu bahasa yang dipakai dari latar tempat tadi Jawa ya. Iya. Jadi logatnya Jawa, bahasa Jawa juga ya Mas ya? 60% Jawa. 60% Jawa, bahasanya Iya. Jawa. Oke. 40 Indonesia. Oke, ini kan ada sahabat Kompas.com ini juga ada Prilly Latukonsina dan Angga ya yang juga bermain di film Budi Pekerti sebagai anak Bu Prani. Jadi Angga dan Prilly ini adik kakak di film ini. Iya. Prilly kakaknya, Angga adiknya. Oke, Prilly kakaknya ya, dan itu banyak yang menilai bahwa logatnya tuh enak banget tuh Mas. Bahasanya tuh enak banget meskipun mereka bukan penutur asli ya, penutur asli bahasa Jawa. Itu seperti apa Mas Fregas mengajari mereka itu? Kalau Mas Dwi sama Ina kan memang sudah ada background bahasa Jawa. Jadi waktu aku reading pertama ngomong bahasa Jawa, wah udah enak. Aku langsung aja kayak, wah ini tinggal dikit lagi gitu. Tinggal aku kulik sedikit lagi. Tapi si Angga sama Prilly zero. Nggak ada pengetahuan. Langsung ya, waduh. Angga Orang itu Lombok sama orang Ambon. Prilly itu Jauh, ya? orang Ambon Sunda. Jadi bahasanya jauh. Gitu. Nah, kita dibantu seorang dialect coach. Namanya Mas Banyu Bening. Mas Ben kita manggil. Yeah. Itu Mas Ben ini ngajarin Angga sama Prilly dari mulai nulis aksara Jawa. Huruf Jawa itu diajarin. Jadi kayak ho, no, co, ro, ko gitu. Jadi biar dia tahu pelafalannya. Karena ada perbedaan misalnya huruf D gitu ya, Mario. Misalnya wadi sama wadi. Di sama di gitu. Itu dua arti yang berbeda. Yang satu wadi itu artinya takut, wadi itu artinya pasir gitu. Jadi harus ada pakai ujung lidahnya, pakai pangkalnya. Kalau ngomong pakai ujung tenggorokan. Itu tuh latihan dulu itu semua. Wow. Habis itu setelah sama Mas Ben selesai baru sama aku. Sama aku metodenya itu komputer, script itu aku pasang di TV. Terus habis itu aku pasang kamera ke mereka. Terus aku minta mereka baca skripnya gitu. Misalnya, Mbok totolan putu gitu. Mbok totolan putu itu artinya ibu yang berjualan kue putu. Gitu. Nah, coba nggak ngomong Mbok gitu. Mbok gitu. Nggak usah kamu berat-beratin nggak. Mbok. Wah. Berkali-kali nggak bisa karena berarti memang organ dalam kita suaranya sudah tercipta begitu gitu kan. Dan itu kan suaranya nggak tercipta di Jawa nih. Aku ketawa ya kan. Harus kebayang kan proses reading prosesnya itu. Jadi dia bertahun-tahun nggak melakukan itu. Lucu banget. Berarti strateginya adalah aku mengganti kata mbok itu aja menjadi kata ibu gitu. Atau bakule gitu. Bakule gue gitu. Ini bisa langsung aku revisi. Oke. Si Prilly juga gitu sebagai Tita gitu. Kalau misalnya ngomong ya atau ya. Prilly itu selalu ngomongnya ya gitu. agak cempreng ya. Agak terbuka ya gitu. Agak tinggi. Ya, kalau di Jogja kan biasanya ngomong ya udah toh, nanti tak cariin aja. Ya nggak bisa kan, Tapi kalau Prilly waktu itu yang nggak bisa gitu, jadi tinggi gitu. Tinggi ya. Tambahin kata H di situ Pril. Jadi di skenario-nya aku memang sengaja sempilin YHA gitu misalnya, bukan YA tapi YHA biar dia inget ini. Pelafalannya iya. Itu 2 bulan kita gitu toh. 2 bulan untuk Angga dan Prilly. Angga Prilly. Kalau Mbak Ina Mas Bi kan udah terbiasa. Iya udah terbiasa. Angga sama Prilly 2 bulan sampai ini bener-bener kalimat yang tepat. Udah aku lock skenario aku habis. Wow, 2 bulan ya Mas. Oke. Dan Mas Di sama Mbak ini waktu itu mungkin ketawa kali melihat Angga dan Prilly. Bukannya gitu. Ada juga loh kata-kata yang bagiku aku susah. Dan aku baru tahu di petuk. Iya. Itu kan ada 2 petuk. Sama apa lagi? Petuk sama petuk. Itu kan Gimana petuk? petuk.
petuk. Jadi yang petok itu artinya Oke. bodoh. Hmm. Kalau Petuk. petok itu dijemput. Bahaya ya. Bahaya nih, mohon maaf nih. Aku ada sama Bu Prani nanti mau Oke. dipetuk jam piro gitu kan. Salah ngomong. Iya. Gitu. Salah penekanan juga itu bahaya sebenarnya. Challenge Bu Prani sebenarnya kan meskipun sama-sama bahasa Jawa, tapi Bu Prani ini Mbak Ina terbiasa dengan bahasa Jawa Timur. Sementara ini bahasa Jawanya Jogja. Jogja. Beda. Oh, beda. Aku sering keceplosan bahasa Keceplosan. Jawa Timur. Oke. Salah itu nggak ada di Jogja. Misalnya ngomong Kate, mau Kate. kemana gitu? Ah. Kalau orang Jawa Timur kan Kate Nangdi gitu kan. Ah. Kalau orang Jawa Tengah Di, oke. Arab neng di. Arab Ningdi kan beda banget. Satunya Jauh kate, ya, satunya itu Arab. jauh. Kate itu kita orang Jogja nggak ngerti kate. Kate nang di. Itu apa? Oh, oke. Dan aku tuh aku sangat deket sama Jawa Timur sehingga ketika aku reaksi spontanku Iya. selalu berbahasa Jawa Timur. Jadi Iya. selalu dikat salah, nggak ada itu di Jogja. Terus mereka satu denger, ini bahasa sih kayaknya nggak ada di skrip deh. Kok dia pakai ini? Iya, misalnya ono itu dia ono gitu. Ono. Itu. Ono itu kan Jawa Timur. Kita nggak pernah ono di Jogja. Ono. Gitu. Gimana bedanya kok Ono. ono? Ya jadi belakangnya pakai o gitu. Ono. Oh, ada Artinya titik. ada gitu. kan. Oke, ono. Ono sama ono. Kalau Jogja ono. Oke, Ono. oke. Nah, itu kayak gitu-gitu. Iya, padahal perbedaan kecil ya itu sebenarnya. Oke. Nah, selain bahasa Jawa nih yang menarik nih, ada juga beberapa makna yang udah dijelasin di media sosial sebenarnya. Ada makna dari warna kuning, Iya. terus baju yang dikenakan sama Bu Prani. Bu Prani, ada masker Mm-mm. yang dikenakan sama Mas Duya Iya, iya. di film warnanya kuning, gitu. Terus ada tanda garis miring dan titik di judul. Sampai sedetail itu Mas Regas memikirkan itu semua. Mm-mm. Jadi biasanya skenario dulu awal. Oke. Begitu udah jadi, nah ini artistiknya mau apa gitu. Iya. Pertama pasti yang dipikir color palette kalau aku ya selalu. Warna dominan yang akan di film tuh apa? Nah, aku inget dulu waktu SD tuh aku pernah punya buku Pendidikan Moral Pancasila PMP. Iya, Warnanya PMP. biru sama kuning. Wah ini mungkin bisa jadi basis dari keseluruhan warna filmku. Warna kuning lah yang merajut ini semua. Bajunya Bu Prani kuning, otopetnya Pak Didit ini kuning, nanti si Angga Yunanda tuh punya rambut kuning, Sepatunya Prilly kuning. punya helm kuning gitu. Jadi kita kayak melihat satu pattern gitu. Satu ada pattern. beberapa. Oke. Dipadukan dengan warna biru yang sifatnya background di tembok gitu. Ya, tembok Oke. kelas tuh biru. Iya. Terus nanti di pantai lautnya biru tuh dominan. Dominan, gitu. iya betul. Nanti di mana ada biru lagi gitu. Jadi itu yang kita jahit gitu. Jadi memang kalau simbol-simbol ini kayak tadi Mario bilang ada kayak masker tuh simbol apa sih gitu. Terus ring light gitu itu simbol apa sih? Ini sifatnya kalau bagi orang yang mau mengulik layer lebih dalam Iya. itu ada, bisa. Tapi kalau yang nggak nangkep ya nggak apa-apa gitu. Nggak Oke, menjadi masalah. oke, Tapi oke. kalau bagi orang yang pengen mengupas lagi lebih dalam itu tersedia. Gitu. Tersedia ya. Itu Oke, tersedia. iya, benar. Gitu. Benar. Terlebih selebihnya dari itu ya mungkin ada stimulan bawah sadar yang akan didapat penonton ketika melihat warna dari ring light yang terpasang gitu. Misalnya wajah tuh kan kena ring light tuh kan semua serba terang gitu. Kayak Iya, kira iya. sekarang di sosmed tuh mencitrakan diri harus yang perfect gitu. Nggak punya salah. Kalau salah kamu dijudge orang lain, dicap problematik atau dicap bermasalah gitu. Harus semua serba terang gitu. Makanya ring light itu bulat, wajah kita tidak ada shadow sama sekali. Iya, Shadow iya. itu menimbulkan kesalahan gitu. Iya. Nggak boleh ditunjukkan shadow Dibiarkan itu. ada bayangan gitu ya. Nggak Oke, boleh. Oke. Nah itu ring light. Ya mungkin secara bawah sadar penonton akan menangkap kayak oh ya kerasa ya bahwa sekarang tuh semua serba harus citra baik gitu. Serba Iya, harus nggak boleh salah gitu. Iya. Nah itu mungkin. Tapi kita- Mas Regas sih sedetail itu ya, sahabatkompas.com. Itu sampai warna, sampai itu. Tapi itu sebenarnya tanggung jawab seniman terhadap karyanya ya. Dia harus bisa menjelaskan kepada penikmat. beda-beda. Gitu, Mas. Kalau aku merasa approach masing-masing seniman beda-beda. Oke. Ada mungkin tipe sutradara yang merasa instinktif, lebih kayak insting aku. Kenapa warnanya merah? Ya aku suka aja. Gitu. Atau Oh, oke. kenapa di sini diletakkannya karakternya jalannya merangkak? Gitu. Iya. Nggak tahu, aku kayak suka aja. Nggak apa-apa. Aku merasa itu pilihan masing-masing seniman gitu. Ya, Tapi kalau aku mungkin karena aku basis keluargaku tuh adalah pendidik, Ya, akademisi. akademisi. Jadi ibuku dosen, tante-tanteku dosen, kakekku dosen gitu. Iya. Jadi aku terbiasa menjabarkan suatu teori gitu atau suatu Oke. alasan kenapa memilih ini gitu. Iya.
ada reason ya. Ada reasoning reason. ya, semuanya reasoning terjadi Sangat dengan komprehensif. Iya, komprehensif. Karena aku benar. SMA aja ngambil jurusannya IPA waktu itu. Oke. Jadi aku pengennya waktu itu IPS atau bahasa, Iya, cuman iya. karena orang tua IPA aja, ya udahlah aku waktu itu ngikut. Tapi malah dari situ aku maksudnya jadi kayak apa-apa tuh harus dijelaskan logikanya, Ya, sebab betul, akibat ya, gitu-gitu sebab lah. akibatnya, iya. Ke bawah. Dan ini membuka juga untuk interpretasi yang lain ya. Maksudku banyak sivitas akademis yang mencoba meneliti film sekarang. Iya. Banyak ya Ah. yang udah mulai masuk ke situ dan sebenarnya membuka ruang nih jadi untuk para lulusan S1, S2 yang mau lulus. Mas Regas sudah ada sign dari Mas Regas nih. Gitu. Terbuka ya. Skripsi. Dalam trailer juga Mas, kemarin kan udah dirilis nih sahabat Kos.com trailernya. Itu ada video remix, ada meme, ada parodi Bu Prani yang agak memalukan ya, kelihatannya kayak aduh aku kalau membayangkan di posisi Bu Prani juga aku akan marah gitu saat itu gitu. Itu dibikin asli hanya untuk keperluan film atau ada gimana tuh Mas alasannya? Dibikin asli. Iya. Jadi Untuk itu ini. dibikinnya malah setelah syuting. Oke. Jadi kalau bisa dilihat, aku juga udah cerita di sosmed juga. Iya. Kita ini kan banyak pakai handphone, laptop, itu semua waktu syuting itu green screen. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar fokus pada acting pemain itu. Acting pemain tidak terdistract oleh apa yang ada di layar tersebut gitu. Karena kalau yang di layar itu kita belum ready, malah nanti jadi ganggu banget gitu. Mendingan kita bikin yang ada di layar tersebut setelah syuting dengan waktu yang lebih luang. Membuat yang parodinya itulah, animasi Bu Prani diejek-ejek atau Yang ada meme, tanduknya. yang ada Iya, tanduknya. tanduk. Itu semua kita desain satu-satu. Iya. Lilis dan referensinya apa ya? Si sosmed itu sendiri. Oke. Dan ketika Mario nyoba menemukan kayak misalnya seorang ibu yang mengumpat ke seorang karyawan, ngetik itu aja gitu di internet, wah itu produk turunannya yang keluar bisa Banyak gitu. banyak banget. Meme. Entah dikasih tanduk, matanya jadi ada lasernya. Ada lasernya. Terus tiba-tiba maksudnya ada seekor kucing yang kucingnya didubbing suaranya ibu itu gitu. Iya, iya. Wah. Ya, itu Banyak ya itu. referensi Seperti itu semua ya yang aku referensinya yang tinggal diambil. copy, Iya betul, tinggal masukin. Itu membuktikan memang banyak sekali orang yang kreatif kan. Betul. Tapi tidak tertuntun. Iya. Tidak berdasarkan budi pekerti itu. Terima kasih itu. Iya. Nah, Mas Regas, Mbak Ina dan Mas Di, kita udah dapat beberapa komentar nih dari warganet. Komentar yang pertama, coba. Oh ya, nanti komentar ada 3 ya, ada 3 komentar terbaik yang bisa kita pilih. Itu akan mendapatkan 2 tiket masing-masing, tiket nonton di 21. Yeay. Mantap. Jadi udah komentarnya. Oke, ini dia. Dari Antonius Wijaya ya, pertama ya. Film Indonesia semakin menarik untuk ditonton. Saya sekarang prioritas nonton film Indo kalau di bioskop. Karena di online-nya suka lama nongolnya. Semoga jaya terus perfilman Indonesia. Ini komentarnya nggak ada hubungannya sama film Budi Pekerti nih. Mohon maaf. Coba Mbak, terus Mbak. Oke, ini aja nih. Ini bagus nih kayaknya nih. Fortis Fortuna. Namanya nih Fortis Fortuna Ajuvat. Gila. Fortuna. Namanya ini ya. Beruntung. Aku kalau nggak salah moto yang dipakai Julio Cesar ya saat perang ya ini. Fortis Fortuna Ajuvat ya. Ajuvat. Oke, meskipun netizen terkesan maha benar dalam menghakimi segala sesuatu yang viral, namun netizen itu objektif kok. Artinya pasti ada sesuatu yang menjadi poin dalam sudut pandang netizen, hingga membuat lingkungan menghakimi sang guru BK tersebut. Boleh kasih bocoran kiranya apa poin penghakiman itu, Mas Regas? Ya kalau yang sudah dibocorkan di trailer kan adalah netizen merasa seorang guru BK yang harusnya mengajarkan tentang moral, etika, tata krama, itu nggak seharusnya mengumpat seperti yang dilakukan Bu Prani pada si penjual putu. Oh, netizen mengiranya seperti itu gitu, tapi kenyataannya tidak gitu. Kenyataannya kan dia sedang menegur si penyerobot antrian gitu kan. Jadi penghakiman itu menuntut pada dia diminta untuk diberhentikan dari kerjanya dari guru BK. Oke. Nah, kalau begitu apakah netizen itu menilai itu secara objektif kah? Ya saya rasa mungkin ketika dia belum tahu faktanya ya
belum komentarnya tentu. menjadi salah. Iya betul. Nah, ini malah suatu kelucuan juga ketika kita merilis teaser. Teaser itu adalah sebelum trailer ini. Sebelum trailer ya. Teaser ini versi lebih pendek 1 menit. Itu ada yang berkomen gini, ya jelas aja si Bu Prani itu salah, orang dia kayak apa ngelempar sesuatu ke si penjualnya gitu. Komentarnya begitu. Padahal yang ada di visual teasernya itu bukan dia melempar, tapi ada sesuatu suatu alat lompat talinya itu kayak melayang gitu. Mereka itu, tapi dia tidak melempar. Loh, tapi komentar dari netizen tersebut di teaser itu kan berarti sudah tanda, bahkan teaser aja bisa memicu interpretasi dari penonton sebelum nonton filmnya gitu kan. Iya benar. Maksudnya bisa menilai benar atau salahnya Bu Prani dari dari si teaser ini gitu kan. Benar. Dari satu angle. Dari satu angle. Iya. Nah, itulah maksudnya mengapa mudah sekali seseorang tuh menjudge sebelum melihat ya dan sebelum tahu keseluruhan faktanya. Oke. Dari Asri Wulandari, sebenarnya gimana sih cara kita mengedukasi masyarakat biar nggak asal videoin privasi orang ke bagian orang yang kadang sering diupload tanpa izin orang? Cara mengedukasinya ya lewat film Budi Pekerti. Ya mungkin memang itu suatu pendidikan yang harus dari kecil ya, karena mungkin karena sudah beda generasi, maksudnya generasi dulu saya waktu kecil handphonenya nggak bisa ngerekam. Baru handphone tuh bisa ngerekam mungkin saya SMA. Jadi sampai itu nggak pernah kita punya kultur merekam orang tuh kecuali kamu punya handycam gitu. Atau kamera profesional gitu. Jadi dulu itu kayak jauh sekali. Tapi sekarang generasi yang lahir sekarang ya ketika dia kecil pun handphonenya aja sudah bisa resolusi 4K gitu merekamnya gitu kan. Ya berarti mungkin memang perlu ditambahkan di peran pendidikan dari sekolah maupun keluarga gitu, bahwa merekam orang lain itu ya ketika itu dibocorkan ke sosial media, masuk ke ranah publik, bisa memberi dampak yang multitafsir, multi interpretasi, bisa merugikan orang itu. Jadi ya perlu sejak dini ditanamkan. Iya betul. Berikutnya nih Mas, dari Nadia Audrey. Apakah film Budi Pekerti mengangkat isu sosial atau pendidikan tertentu selain perundungan yang dialami Bu Prani? Selain bullying nih Mas, ada nggak kira-kira yang lain, isu sosial yang lain? Ada tentunya, yaitu tapi aku nggak bisa cerita. Nggak bisa cerita ya? Nggak, karena kalau cerita jadi spoiler. Oh spoiler, oke. Tapi mungkin gini, aku cerita yang lebih nggak spoiler ya? Nggak spoiler karena di trailer sudah ada gitu. Oke, iya. Mungkin ya kalau selain perundungan ya kita pengen mendiskusikan tentang apa fungsi pendidikan terbaik sekarang gitu. Karena seperti yang aku cerita ke Mario tadi gitu, bahwa banyak guru yang tiba-tiba viral karena memberi hukuman atau evaluasi ke murid. Lalu sekarang guru menjadi takut untuk memberi hukuman. Betul. Apakah ketakutan itu malah nanti justru berdampak nanti di masa depan sang murid jadi tidak punya aturan gitu, katakanlah jadi bersikap seenaknya. Gitukah? Atau malah justru lebih baik? Ya itu kita harus evaluasi bersama gitu. Dulu di generasi kita hukuman guru misalnya dengan disiplin, misalnya terlambat push up gitu, atau terlambat lari mengitari lapangan, itu sering sekali terjadi ya, gitu. benar. Tapi sekarang itu banyak yang mempermasalahkan, misalnya itu berdampak ke fisik gitu. Itu mental juga. Itu lalu saya juga nggak tahu, belum menemukan jawaban, ya makanya melalui film ini saya pengen mendiskusikan apakah pendidikan terbaik itu, dan itu harus kita evaluasi bersama, bukan dengan cara langsung mengejudge itu salah, itu salah atau kayak nggak boleh bully, hilangkan itu. Diskusinya aja belum terjadi, malah viralkan dulu gitu. Iya benar. Harusnya mungkin butuh ada forum terjadi, ada kajian dari pakar yang baik secara psikologis, pakar yang baik secara tumbuh kembang manusia gitu kan, secara biologis juga. Sebenarnya kompleks masalahnya, bukan sesimpel kamu rekam itu, padahal riset itu tidak bisa dilakukan hanya dari opini orang di sosmed yang kita lihat sambil tiduran gitu. Iya, betul. Gitu, tapi riset itu ya butuh data, butuh evaluasi. Jadi Nadia ada banyak nih yang mau ditawari ya. Tapi nggak mau terlalu banyak karena takut spoiler. Yang berikut ada Nafa Azmi. Apa hal yang sebenarnya ingin disampaikan pada film Budi Pekerti ini?
Sebenarnya tadi udah banyak dijawab ya, Mas. Iya. Yang seperti tadi dijelasin sama Mas Regas. Terus masih ada Mbak yang lain? Oh, ada komentar-komentar nih. Di media sosial sering terjadi penghakiman sosial, tetapi di media sosial pula sering ditemui keadilan sosial. Iya sih, paradoksnya ya di situ ya. Si cyberbullying saat ini rentan dialami siapapun. Tsunami informasi harus dibentengi dengan kecakapan literasi digital dan lingkungan yang melek keberagaman serta bijak menghadapi persoalan dan perbedaan. Cakep. Bukan pantun ya. Oke Mas, kita langsung aja kali ya pilih beberapa ini penanya ya. Yang tadi Mbak boleh ditayangin lagi yang tadi. Atau nanti aja Mbak atau gimana? Daripada ini sulit di ininya ya, diumumkan Mario sendiri. Iya. Mario yang memilih sendiri dan mengumumkannya sendiri. Oh, kalau aku kan ada 2 tiket, satunya buat aku jangan lupa. Kalau aku yang pilih. Buat aku aja deh. Banget ya. Buat aku aja. Oke, Mas Regas nih, aku pengen nanya lagi. Sebenarnya pertanyaan kita udah hampir closing ya, tapi ini pertanyaan penting sebenarnya. Sepertinya Mas Regas dalam beberapa karya itu selalu berupaya untuk mengeluarkan potensi acting seseorang. Seperti Bukan Angga. berupaya, dia bisa. Bisa ya, betul. Dan seperti Angga, aku lihat di film ini kayak berbeda sekali tampilannya. Sama yang karya-karya dia sebelumnya ya. Film-film dia sebelumnya ya. Apa sebenarnya yang Mas Regas lakukan di lokasi syuting gitu? Treatment apa sehingga aktor oke. Gimana tuh Mas? Kamu bagaikan kuda. Nah, itu aku karena aku udah PDKT ke mereka 2 bulan lebih. Jadi aku tuh tahu tombol emosional masing-masing. Oke. Mbak Ine. Canggih kan? Canggih ya. Jadi untuk masuk ke karakter Mbak Ine itu treatmentnya aku selalu sebelum berkata action. Jadi kamera sudah rolling, sound sudah roll. Aku tuh membisikkan sesuatu ke dirinya. Misalnya adegannya sedang harus adegan sedih. Aku membisikkan ke dia, bayangkan kamu adalah seekor kuda yang mencoba membangunkan tuannya di padang gurun karena tuannya mati kehausan. Begitu denger itu dia tuh langsung gitu, matanya yang biasa itu langsung berair. Oke. Nah, itu sukmanya bangkit ya. Iya. Nggak lama setelah itu aku langsung bilang action. Karena kalau aku mundurin actionnya itu buyar lagi. Jadi action. Wah, langsung gitu. ya, harus langsung action. Gitu. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, hipnoterapi selain sutradara Mas Regas ini. Kalau Mas Dwi itu sangat peka terhadap sentuhan gitu. Oke. Jadi setiap sebelum adegan, misalnya adegan yang sangat berat gitu ya, dia sedang merenungi, sedang di fase depresinya bukan fase manik gitu. Aku tuh megang tangannya Mas Dwi gitu. Dia juga. Terus sebelum action itu aku meluangkan 10 detik, 15 detik diem aja sama dia. Diem aja. Oke. Action gitu. Caranya gitu ya, Mas Dwi? Iya, aku merasakan itu. Oke. Merasakan itu, dan dia habis selesai cut, dia bilang ke aku, thank you ya, tadi aku nyerap energimu. Oke. Itu pendekatan. Itu sebenarnya nggak bisa dijelasin secara logika, tapi ya itu terjadi gitu. Nah, itu terjadinya gara-gara kita 2 bulan tuh ngobrol intens. Kalau nggak ada itu, aku nggak kenal Mas Dwi. Aku karena kita ngobrolin banyak hal gitu, ngobrolin meditasi, ngobrolin tentang kita melihat semesta ini gitu kan. Itu jadi tahu gitu, kita punya irisan kita yang sama di sini. Wow. Kalau Angga itu Angga Yunanda itu dia sangat bit per bit. Jadi kamu jalan ke sini, habis itu kamu garuk-garuk kepala dulu, jongkok, masuk ke dialog ini, di dialog ini kamu batuk, terus habis itu kamu berguling, nah gitu. Oke. Itu dia hafal. Kok aku digituin langsung hilang. Kalau dia ini malah soul-nya, kalau Mbak Ina digituin, soul Bu Praninya malah yang udah dibangun sebelumnya buyar. Tapi kalau Angga, itu pendekatannya malah beat per beat. Beat per beat. Kalau Angga disentuh gini atau dibisikin, kamu adalah seekor kuda, itu malah overthinking dia nanti. Dia malah jadi kayak, apa? Nah nanti si Angga malah kaget dia. Nanti malah jadi kuda dia nanti. Bener. Aku nggak salah gitu. Tapi karena dia beat per beat gitu. Dan oke juga maksudnya pendekatan berbeda gitu. Nah kalau Prilly mix antara instruksi beat per beat sama merecall pengalaman hidup Prilly sebagai Prilly di masa dulu yang
menyakitkan atau yang mengembirakan gitu. Oh, oke. Jadi misalnya aku cerita tentang, coba ingat pengalamanmu waktu kamu nangis banget gini, tapi waktu kamu menangis gitu, kamu gigit dinding bibirmu yang dalam. Oke. Udah gini, nangis terus itu. Wah, itu bisa gitu deliver gitu. Jadi pendekatannya adalah pengalaman pribadi sama gitu. Iya. Jadi beda-beda gitu. Dan aku Beda-beda. merasa itu hanya bisa dicapai ketika aku udah kenalan sama. Udah kenal betul. Makanya betul. aku bilang 2 bulan itu dipakai buat adalah bener, keharusan. iya benar. 2 bulan ya mah. Kalau belum kenal tiba-tiba kamu harus jadi Wah, itu kuda grogi gitu. aku nggak itu nggak Main action aja. Iya bener. Nah, pendapat Mas Dwi sama Mbak Ine deh masing-masing. Gimana nih waktu di sutradara, di direct sama Mas Regas? Wah, udah aku percaya udah apa yang dia bilang. Iya. Gitu. Jadi ya saat di set itu karena kita melewati proses latihan yang sangat panjang. Iya. Jadi ya kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan. Nah, saat di set itu sudah bener-bener kita masuk ke dalam set yang sudah dibangun gitu. Ambience-nya, suasananya gitu. Nah, Regas pun juga menjaga banget gitu loh. Dari sisi kenyamanan pemain, dia tahu banget apa yang harus dicapai. Jadi saat itu lingkungan dengan kru yang lain pun juga ikut juga tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi tahu scene ini sulit. Tahu, ya. Jadi mereka pun juga sangat menghargai setiap hal yang kita kerjakan bersama gitu. Sangat sakral sih menurutku. sakral. Jadi Iya. rasanya tuh bukan bukan sesuatu yang biasa, tapi ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu dan sangat dalam sekali. Dalam sekali ya. Iya. Dan Aku sih gitu. didukung di lokasi juga orang tahu kalau saling memahami ya kalau ini situasi yang membutuhkan emosi dalam satu set dan set yang lain. Iya. Iya, betul. Mbak Ina sendiri? Ya, kalau aku ngeliat Regas ini dia tahu betul posisinya, Iya. posisi yang dihadapi di setiap medan itu. Dia tahu seperti tadi dia berhadapan dengan pemain yang A, B, C, dia punya treatment yang berbeda. Tetapi sebelum dia masuk ke fase itu, dia memberikan pengalaman ya, nggak cuma pengetahuan, pengalaman kepada kita semua, nggak cuma pemain, juga kru, itu seluruh apa yang mau kita buat ini utuh dari awal sampai akhir. Sehingga semua punya bayangan apa yang mau kita, bener-bener mau kita bikin. Jadi betul-betul jadi satu, kita mau menuju ke arah mana, semuanya punya kepala yang sama dan betul. perasaan yang sama. Visinya disatukan dulu ya. Iya. Tapi yang menarik adalah, dan aku tahu sih sebenarnya ini adalah strategi Regas yang agak-agak sadis sih menurutku. Kalau di lokasi itu kan Bu Prani itu kan emang sangat depresif ya. Ininya bukan Bu Prani yang depresif, tapi situasi yang membuat dia depresif gitu. Sementara aku ini kan orang yang santai-santai aja menghadapi segala hal mah aku ya udah gitu kan. Tapi di lokasi aku tuh bisa dicuekin sama dia. Oh, oke. Jadi kayak ketika aku nanya gitu, suka gitu dia. Oke. Aku tuh sedih gitu hari itu. Iya, sedih hari itu. Tapi sebenarnya terus aku ada perasaan, terus dia pinter banget membuat aku tertimbul perasaan gak enak. Oke. Wah enak ya. Oh ini nih Regas Banu Teja. Upayanya dia untuk memberikan perasaan itu terhadap aku. Aku pikir-pikir kenapa ya? Oh iya memang ini karakternya memang harus begitu. Jadi secara stimulusnya tuh nggak cuma dari sekedar apa yang sudah kita bangun selama ini, tapi juga situasi terkondisinya juga di lapangan kadang-kadang Regas memerankan itu untuk membantu saya masuk ke dalam karakternya. Oke. Jadi agak sadis dan lovely. Tapi Mas, Lovely, aku konfirmasi beauty, everything. mau konfirmasi ke Mas Regas. Mas Regas itu benar bagian dari strategi atau emang ada yang gondok nih sama Mbak Ina nih? Itu strategi. Bener nggak sih Itu scene khusus. Apa hanya Itu ada scene kayak khususnya nanti Bu Prani sama Pak Didit di momen yang sangat depresif banget. Mereka berdua. Gitu. Aku udah bilang ke semua kru, kalian jangan ada yang ketawa-tawa, itu mereka masih di ruang makeup. Sampai di sini udah semua diem semua. Diem, kalau ada yang nggak bisa nahan pakai masker aja. Jadi jangan sampai kelihatan itu. Terus kalau masang clip on gitu kayak nih gitu aja gitu.
Karena kan banyak yang, maksudnya ada yang masang clip on, ada yang make upin, ada yang wardrobe, tiba-tiba ada yang spray gitu, keringat, itu kan ini aja kayak buat agak bitter gitu. Terus waktu mereka masuk ke ruangan, mereka biasanya halo semua gitu. Itu cuekin aja dia gitu. Jadi begitu mereka udah di setting gitu. Selamat siang semua gitu mereka kan ini Mas Di sama Mbak Ida gitu. Kita semua diem. Terus gitu kita sedih gitu. Terus begitu acting kayak pada serius-serius banget iya, sih orang. Jadi ini aku yang gimana Perasaan aku nggak ada salah apa-apa deh. Kok kalian pada cuek sama saya? Iya. Jadi ini nanti aku enaknya gini apa? Tempat duduk. Aku coba deh. Tempat duduk. Iya. Terus dia, aku tahu ketika aku gitu dia pasti merasa, gue salah apa ya? Iya benar. Ketika dia begitu. Ada ya ada. Pasti mikirin perasaan gitu. sedih dan overthinkingnya itu Pasti. terwujudnya kalau itu di body language. Jadi otot-otot wajah yang secara kecil terwujud tanpa dipikirin itu natural terwujud bener. Begitu juga dengan Pak Didit gitu. Pak Didit juga. Yang kayak Dicuekin juga Pak Didit. cuek, semua oke. kayak udah pokoknya bikin dia jangan ada punya semangat gairah sedikit pun. Jangan seolah bikin di adegan ini kita semua tuh bersemangat happy, jangan udah. Biar nanti dia nggak kebawa itu. Nggak kebawa bener. Terasa Terasa moodnya ya. Masuk ke set. Bener-bener Jadi depresif Regas tuh banget pinter aku. menciptakan itu, suasana itu. Iya, suasana itu. Bener loh, dia makanya tadi aku bilang Situasi sakral. terkondisi. Jadi saat masuk ke dalam semuanya tuh merasakan. Iya, Gitu, menarik sekali. Dan Menarik Regas ya, ini bener bisa ya. melihat sisi mana yang kita sendiri pun juga belum pernah kita mengeksplor itu. Dia bisa itu, seperti itu. Dan jadi saat aku melihat, terus pas lagi habis take nih, terus dia nyamperin lagi, Mas kita take sekali lagi Mas. Tapi aku minta saat Mas Pak Didit lagi dialog ini, bola matanya tuh ke atas semua. Gila nggak? Itu kan sesuatu yang jangankan aku ya, maksudku di luar nalar manusia melakukan itu dialog bola mata ke atas. Di saat dia lagi depresi kan gitu kan. Aku yakin dia pernah punya pengalaman mungkin ya. Kalau nggak mungkin apakah dia pernah melihat, tapi pas setelah melakukan itu gitu. Iya. Ya pas aku lihat nonton kemarin di Toronto. Wih gila sih itu. Dapat ya? Itu iya. Kayak, wah. Itu sesuatu yang luar biasa deh. Terima kasih banget aku sama Regas. Karena kadang kan mungkin secara natural, maksudnya sebagai aktor ngapain mentokin mata ke atas ini kayak nggak natural banget aku ngobrolin. Udah percaya aja ini angle kamera lah yang berbicara sebenarnya. Iya. Ketika angle kamera di sini, itu nanti seluruh matamu akan jadi putih dan itu nggak akan bisa dilihat mata telanjang biasa. Percayalah lensa kamera ini gitu. Iya. Kan dia waktu syuting kan nggak aku kasih lihat monitor kan, kayak nggak boleh lihat monitor nanti kamu overthinking. Baru lihatnya di Toronto, oh ini maksudnya mata putih semua tuh ini. Oke. Gitu. Dengan ini ya, angle kamera ya. Oke. Nah, Mas Dwi sama Mbak Ina nih. Ini kan film ini kita film Budi Pekerti menceritakan tentang bullying ya. Itu pernah nggak sih sempet ngerasa ada bullying parah di media sosial yang pernah diterima Mas Dwi dan Bu Ina? Gimana Mas? Ya gimana ya, pasti tahu dan sebetulnya ya apa yang pernah aku alami pun juga berdampak loh sama keluargaku. Oke. Saat waktu itu aku nggak perlu sebutkan Iya. Dan yang merasakan lebih ke istri dan anak-anak gitu. Tapi benar banget memang semuanya itu berkaitan dengan sebab akibat untuk siapapun dan untuk yang dibully dan untuk yang membuli juga gitu. Karena yang membuli dia pun hasil sebuah produk. Karena dia pernah mengalami juga dalam hidup sebelumnya trauma atau apapun gitu. Jadi memang perlunya dari film Budi Pekerti ini kan artinya aja kan sebuah perilaku. Yang dilakukan laku dalam kesadaran yang penuh kasih. Dalam kehidupan nyata. Tapi kita berbicara dalam sosial media. Sosial media. Ada nggak buku panduannya? Itu loh. Iya benar. Nah menurutku sih memang dalam mungkin SMP ya, yang mungkin anak-anak sudah dikasih handphone dan megang sosial media. Ya mereka perlu tahu itu, perlu ada pelajaran yang mungkin di sekolah. Iya betul. Bagaimana mereka juga menanggapi dan dia juga memposting apa yang harus diposting gitu loh.
Ya kalau kita secara nyata ini kan kita enak banget ya kalau melihat sesuatu yang kaitannya yang membuat bahagia, ya Iya, kan? betul. Sesuatu yang penuh dengan cinta kasih gitu. Nah, menurutku sosial media itu juga perlu kita untuk menebarkan energi cinta kasih itu. Iya, gitu. iya, iya. Nggak selalu hate speech ya, tapi ada cinta kasih yang dialirkan lewat Ya, media kalaupun sosial. misalnya dengan video yang hanya 15 detik sudah bisa ngejudge, Iya. udah bisa ngambil keputusan, ya itu juga salah juga. Salah juga, gitu. betul, iya, iya. Jadi ya emang harus Bener-bener. tahu gitu loh, Iya, jangan iya, menganggap itu sebuah apa ya, sebuah kebenaran padahal belum terbukti kebenarannya gitu oke, kan ya. Iya. Gitu. Iya. Kesadaran penting. Iya benar. Dari Mbak Ina mendapatkan komentar bullying gitu dari Aku netizen. sih belum pernah ya, alhamdulillah. Maksudnya sejauh aku amit-amit sih ya, amit-amit. Amit-amit ya. Tapi kayaknya belum pernah aku, mungkin juga karena menurut aku mungkin aku orang yang jarang juga melemparkan Opini. opini ya itu namanya, misalnya foto atau apa itu jarang banget. Oh, aku di jarang media upload sosial. maksudnya di media sosial. Oke, jarang posting ya, iya, iya, oke. Kalaupun toh aku nge-tweetnya juga bukan Twitter yang bisa memicu konflik Iya, gitu iya, loh. iya, Jadi ya memang mungkin persoalan-persoalan yang sederhana atau pertanyaan-pertanyaan iya, kehidupan pertanyaan atau mungkin lebih ke rasa syukur gitu-gitu ya. Iya. Mungkin itu hal-hal kayak gitu kurasa nggak menarik untuk netizen mungkin ya gitu ya. Jadi postingan saya tidak menarik. Tidak menarik. Gak ada celah untuk membuli bagi netizen Iya. ya. Tapi saya ngerti, tapi mungkin begini, kalau ketika ada yang pernah juga gitu, ada komentar yang nggak enak gitu. Misalnya kok tambah jelek ya, tambah gendut misalnya gitu. Iya, oke. Kalau kita nimpali dengan kata-kata ya biarin aja, nih misalnya saya bereaksi seperti itu kan juga pasti akan menimbulkan conversation yang nggak enak. Iya, gitu. iya, benar. Jadi menurutku biarin aja. Iya. Kalau netizen mau ngatain jelek-jelek ya haknya dia, dan aku nggak usah bereaksi dan ntar hilang sendiri gitu. Kalau aku ya, aku Tanggapi seperti itu. dengan ini ya. Jadi dengan nggak santai ditanggepin juga ya, Iya, silakan gitu. Tapi juga akhirnya mungkin itu strategi siapapun ketika kita dibully oleh netizen ya biarkan saja. Ntar Biarkan juga saja. diem sendiri. Ntar juga mungkin, diem, gitu. iya benar. Tapi aku mau nambahin, Iya. kadang-kadang nggak ada salahnya kok kita menganggap diri kita nol. Jadi kalau saat ada orang yang merendahkan kita, ya mau serendah-rendahnya ya kita nggak akan tersinggung karena kita udah menganggap diri kita lebih rendah. Lebih rendah Iya, dari iya. apa yang dia omongin, apa yang dia Iya. bully gitu ya. Gitu. Iya benar-benar. Wah itu sikap penerimaan sih Mas itu. Iya. Menerima sekali di diri kita, wah itu. Oke, yang terakhir Mas Regas, pesan untuk netizen dan kenapa harus nonton Budi Pekerti? Ya mungkin kalau ke netizen, mungkin saya bukan juga seorang pemberi petuah gitu ya, atau pemberi orang yang tahu soal apa yang kebenaran sesungguhnya gitu. Mungkin saya di film ini tuh cuman pengen mengajak berdiskusi sebenarnya bahwa komentar gitu ya atau bullying dari sesuatu yang juga belum tentu kebenarannya itu bisa sangat berdampak ke kehidupan orang gitu. Iya, betul. Seperti yang saya ceritakan di latar belakang tadi tentang banyak sekali sosok yang viral karena dicap tidak memiliki etika gitu ya, lalu langsung dijudge kehidupannya bisa berputar 180 derajat gitu. Jadi saya cuma pengen mendiskusikan aja bahwa apakah kultur seperti ini itu perlu dievaluasi dan dikaji ulang kah gitu untuk kita bisa merenungi tidak lagi saling membunuh gitu, tidak. Iya, betul. Karena ya meskipun ini bukan membunuh tapi kita melukai, tetap memberi sumbangsi pada melukai seseorang gitu. Iya, merugikan iya. seseorang itu. Melukai seseorang dan bisa berdampak sangat banyak gitu ke kehidupan. Dan luas itu dampaknya bisa jadi luas. Dan ya mungkin aku pengen mengajak menonton Budi Pekerti, film ini juga nggak cuman bullying di media sosial gitu, tapi film ini juga bercerita tentang bagaimana seseorang mengalami titik terendahnya dalam hidup. Gitu. Bahwa di dalam hidup mungkin setiap diri kita gitu, penonton siapapun pasti ada satu masalah yang berat sekali sampai kita capek gitu ya, menghadapinya itu juga lelah dan merasa ini kayak titik tergelap gitu. Tapi ya saya pengen mengajak bahwa percayalah kita bisa ngelewatin itu.
This too shall pass gitu kalau bahasa Inggrisnya, bahwa This too shall pass, ini akan terlewati dan di ujung sana akan ada harapan. Iya betul, betul. Di balik semua yang kita alami itu pasti ada harapan ya. Spoiler sedikit, di Budi Pekerti itu ada satu poster yang memang sengaja aku pasang di rumahnya Bu Prani. Tulisannya Dum Spiro Spero. Dum Spiro Spero. Artinya Oke. selama kita bernafas, kita masih bisa berharap. Masih bisa berharap. Nah, harapan itu pasti nanti akan kita petik di ujung sana. Oke, tepuk tangan dong untuk film Budi Pekerti. Oke, sahabat Kompas.com, kita udah ngobrol banyak soal film Budi Pekerti. Filmnya akan tayang tanggal 2 ya, 2 November 2023. Dan demikian program Hype Talk kali ini. Gue Mario dan di sini ada Mbak Ina, ada Mas Dwi, ada Mas Regas. Makasih banyak. Makasih Mario. Sampai jumpa di program Hype Talk berikutnya. Sampai jumpa. Bye.